Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebelum ana turun, ana ngelihat satu potongan video yang membuat ana nggak kepingin turun sebenarnya. Syekh cerita tentang seorang lelaki, yang lelaki ini dikenal di masyarakat itu sebagai percontohan untuk anak soleh, untuk laki-laki yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah SWT. Dia selalu hadir di majelis ilmu. Dia selalu ada tatkala penanggulangan bencana. Pokoknya orang baik. Suatu hari dia menyematkan kesolehan itu kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Dia mengatakan, ya aku, subhanallah. Dia langsung berbalik. Tidak lagi ada di majelis-majelis ilmu. Tidak lagi berada di tempat-tempat ketaatan. Dia bergabung dengan orang-orang yang na'udzubillah min dzalik. Maka ana ingin mengingatkan diri ana sendiri dan kepada semua yang hadir bahwa ketaatan yang dapat kita lakukan, kebaikan yang dapat kita amalkan, itu murni karena Allah baik sama kita, bukan karena kitanya yang baik. Setiap sholat kita tidak berhenti mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi semoga kita sadar bahwa kalau bukan karena Allah, kita nggak akan seperti ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di tanggal 17 Sya'ban 1446 Hijriah, kita kembali berkumpul untuk menuntut ilmu, tapi di tempat yang berbeda, di tempat yang harapannya kita bisa lebih konsentrasi. Nggak ada anak-anak di sekitar kita yang teriak, yang berlari ke sana kemari. Tapi anak-anak itu ada di hati kita. Yang kita pun hadir di majelis ilmu ini dengan harapan bagaimana anak-anak itu bisa berbahagia. Bagaimana kita punya bekal bisa menjadikan mereka berbahagia. Tapi bagaimana kita bisa berbagi kebahagiaan dengan anak-anak kita? Kita sendiri nggak punya kebahagiaan itu. Kita nggak punya. Sebagian kita itu pura-pura bahagia. Sebagian kita itu ya mungkin berpikir, yes, mau gimana lagi gitu. Ahibati fillah, siapa yang tidak tahu dengan kisahnya Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh itu sayang sama anaknya. Allah ceritakan di surat Hud ayat 42 sampai 46. Allah menceritakan dakwah panjang seorang nabi kepada kaumnya dan kepada anak. Karena kebahagiaan anak itu kebahagiaan buat orang tua. Allah mengatakan wahya tajri bihim fi maujin kaljibal. Bagaimana perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan ombak-ombak yang seperti gunung jamaah.
Nabi Nuh kelihatan sama anaknya yang ditimang-timang sejak lahir, yang digendong, yang diajak main sama bapaknya ini. Mungkin diajak berlari, disuapi. Anaknya udah dewasa. Nabi Nuh melihat anaknya itu ada jauh. Ada jarak antara Nabi Nuh sama anak. Allah mengatakan wanada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya. Nabi Nuh mengatakan, anakku irkam ma'ana, ayo naik ayo naik bersama kami. Anaknya ini kafir. Setelah pendidikan yang panjang dari orang tua, setelah perjuangan yang tanpa batas dari seorang bapak, 950 tahun dia berdakwah kepada kaum. Kepingin Nabi Nuh ini anaknya dapat hidayah. Kepingin anaknya itu bahagia gitu. Wala takun ma'al kafirin. Jangan kau bergabung sama orang-orang kafir. Banyak cerita. Mungkin salah satu pelakunya di ruangan ini yang sedih melihat anaknya akhirnya harus bergabung sama orang-orang kafir atau bergabung dengan orang-orang fasik. Apa kata anaknya? Nabi Nuh alaihissalam di posisi yang sudah maksimal berdakwah. Anaknya mengatakan, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan mendaki gunung yang menyelamatkan aku dari air. Mentok sunnah Nabi. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Nabi Nuh mengatakan nggak ada yang bisa menyelamatkan pada hari ini dari keputusan Allah kecuali orang yang Allah sayangi, kecuali orang yang Allah rahmati. Lalu Allah katakan wahala bainahumal mawj. Gimana bisa dibayangin jemaah? Nabi Nuh di atas kapal melihat anaknya. Anaknya tetap dia mengatakan aku akan naik ke gunung. Tahu-tahu ada ombak jalan. Hilang anaknya Nabi. Allah katakan fakana minal mughraqi. Anaknya termasuk dari orang-orang yang tenggelam. Akhirnya perahu Nabi Nuh Bahtera itu berlayar. Entah berapa hari Nabi Nuh tetap ingat sama anak. Allah mengatakan waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidha al-ma' wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin. Akhirnya air itu diserap oleh bumi. Langit pun berhenti menurunkan airnya. Air itu jadi kering. Urusan selesai sudah. Bahtera itu bersandar di Judi, dikatakan di gunung Judi. Lalu dikatakan kesengsaraan, kecelakaan buat orang-orang zalim. Berhari-hari Nabi Nuh itu mikirin anak. Ketika sudah selesai semua urusannya, Nabi Nuh berdoa. Di ayat 45 Allah katakan wa nada Nuh rabbahu. Dan Nabi Nuh menyeru Tuhan, mengatakan faqala rabbi inna ibni min ahli. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku dari keluargaku.
Wa inna wa'dakal haq. Janjimu benar ya Allah. Engkau enggak pernah ingkar janji ya Allah. Wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau adalah yang paling bijak dari semua yang membuat keputusan. Nabi Nuh tidak berdoa minta anaknya diselamatkan, tapi dia hanya mengatakan, anakku dari keluarga ya Allah. Allah itu janji mau menyelamatkan keluarganya Nabi Nuh. Maka dia cuma ngomong, anakku dari keluargaku ya Allah. Engkau yang paling bijak di antara yang memutuskan keputusan itu. Bayangkan anaknya kafir, tapi ayahnya tetap ada cinta sama anaknya. Cinta tabi'i yang sudah Allah tanamkan di dalam hati. Apa kata Allah? Qala ya Nuh, innahu laysa min ahli. Nuh, bukan. Anakmu bukan dari keluarga. Innahu amalun ghairu salih. Itu perbuatan yang tidak baik. Atau anakmu melakukan perbuatan yang tidak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Engkau jangan meminta kepadaku yang kau enggak punya ilmu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku memberikan mau'izah kepadamu, memberikan pelajaran kepadamu agar engkau tidak jadi orang-orang bodoh. Ahibati billah, sepenggal cerita ini ya semoga menggugah hati kita semua tentang amanah yang Allah berikan kepada kita, tentang anak-anak kita yang sekarang tumbuh besar, dewasa. Sebagian mereka mungkin sudah menikah, sebagian mereka mungkin sudah bekerja dan sudah mulai menjauh dari orang tua. Kalau di barat sana, kalau nggak salah, umur 18 tahun anak itu sudah bebas. Orang tua sudah nggak bisa lagi menekan dan memaksa anak. Dan dalam agama kita, sampai kapanpun anak itu pangkatnya adalah anak, dan ayah itu pangkatnya adalah ayah. Apa menyebabkan anaknya Nabi Nuh seperti itu? Bapak-bapak, pertanyaannya buat bapak-bapak. Apa kira-kira menyebabkan anaknya Nabi Nuh seperti itu? Fokus. Nah, bapak-bapak dikasih kopi. Enggak. Anak boleh minta kopi ya? Boleh nggak Ustaznya minta kopi? Boleh. Boleh. Bentar lagi OTW. Baik, fadhil jamaah. Silakan jawab pertanyaan dari Ustaz Syafiq. Nah, apakah ayahnya salah memiliki sekolahan buat anaknya? Apakah Nabi Nuh kurang tepat memilih lingkungan yang baik buat anak? Fadhil, bapak-bapak. Nah, baik, kalau bapak-bapak mau jawab, kita minta emak-emak jawab. Kalau nggak ada yang jawab, selesai kaji. Iya, silakan, ini ada yang mau jawab. Silakan. Bismillah, izin. Saya Zuhad dari Solo. Ahlan wa sahlan. Izin menjawab Ustaz. Karena putra Nabi Nuh alaihissalam tumbuh dari ibu yang tidak solihah. Allah Akbar. Barakallahu fikum. Kasih hadiahnya. Dulu. Kasih hadiahnya. Oh, ini hadiahnya di sini. Loh, kopinya kasih na Ustaz kayak Dokter Zuhad. La haula wala. Ini tanda-tanda orang kurang bahagia gitu. Belum sarapan, Ustaz. Enggak pakai gula kan? Enggak pakai gula. Enggak pakai. Siap.
Baik jamaah, ini pelajaran penting. Loh, siapa yang mau minum? Ini yang enggak pakai gula. Ini yang nggak pakai gula. Iya. Yang ini pakai gula. Ada gulanya. Loh, ya Ini yang hangat. turun tidak kompak ini. Kasihkan ke beliau saja. Oke ya, siap. Oh, itu kayaknya kasihkan dokter Zuhan saja tadi yang jawab. Oke, Betul siap. dia. Siap. Ternyata antum betul, itu memang hadiah. Nah, yang Masya Allah. Rezeki tidak kemana tadi. Iya, betul. Jazakallah. Barakallahu fiik. Ternyata sangat penting sekali memilih ibu. Ini kok lebih banyak emak-emaknya daripada ibu-ibunya. Nah, ada yang bawa dua. Loh, beneran ada tanya jamaah. Iya, panitia mana panitia? Jumlah pendaftar ini pria sama wanita berapa persen? Untuk yang akhwat sekitar 300-an Ustaz. Ya. Untuk yang bapak-bapak ikhwan 100 sekian. 1:3 Ustaz. Oh, satu bawa tiga. Allahu Akbar. Iya, memilih ibu itu penting sekali. Wallahu a'lam. Nabi Nuh diuji sama istri. Begitu pula Nabi Lut alaihissalam. Tapi ada yang diuji sama suaminya. Sebenarnya bukan salah memilih pasangan hidup. Karena di cerita awal tadi Ana sampaikan, ada orang yang soleh di awal. Dia memilih dia sebagai seorang yang soleha. Tapi dalam perjalanan fitnah dunia tidak berhenti. Syaitan juga tidak pernah tidur siang. Seorang istri yang awalnya soleha boleh jadi di tengah jalan berubah. Begitu pula sebaliknya. Seorang akhwat yang ketika ta'aruf dia memilih laki-laki pendampingnya adalah laki-laki yang selalu datang kajian, tapi tatkala Allah bukakan pintu rizki buat suaminya nggak lagi datang kajian. Ada yang sebaliknya, yang tatkala kaya selalu datang kajian, tapi tatkala miskin Allah uji dengan kemiskinan. Tahu-tahu dia berbalik. Maka yang dapat istri solehah tolong digenakno. Iya. Bukan dijarno. Karena ada orang setia. Allah mengatakan jalla jalaluhu la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah, kata Allah. Allah nggak pernah ingkar janji. Wala in kafartum inna adzabi la syadid. Tapi kalau kalian kufur, azabku itu pedih. Seorang laki-laki yang menjaga Allah, Allah akan jaga istrinya. Allah akan jaga anak-anaknya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah pasti menjaga. Tapi memang ada orang yang Allah tetapkan ujiannya seperti Nabi. Pasti Nabi Nuh sudah maksimal mendidik. Tapi kalau kita enggak. Aman melihat seorang wanita yang rusak gara-gara suaminya rusak. Dia suaminya di luar sana tidak menjaga Allah, akhirnya istrinya di rumah pun sibuk dengan handphonenya. Mungkin dia sibuk mencari kehangatan yang tidak didapatkan di dalam rumah. Buku ini Anda tidak menikah dengannya, ini khusus buat bapak-bapak, dan anak nasihati emak-emak jangan pernah baca buku ini. Sahih jangan pernah baca buku itu, karena yang ada kau akan kecewa. Berapa banyak orang-orang yang kemudian marah kepada suaminya, tidak nurut dan patuh kepada suaminya
Karena dia sudah mulai menjadikan buku ini sebagai bahan perbandingan antara suaminya dengan apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW bersama istri-istri. Ahibati fillah, ya kalau sudah menjalani kehidupan, Allah berikan anak-anak yang mulai tumbuh besar, mereka adalah ujian, dan ada sebagian dari pasangan hidup kita adalah musuh buat kita. Musuh. Allah mengatakan Jalla Jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Adil kata Allah. Sebagian pasangan-pasangan hidup kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian, aduwwan lakum fahdharuhum, yang merupakan musuh buat kalian. Hati-hati sama mereka. Allah jelas mengatakan fahdharuhum, hati-hati. Kalau kita nggak berhati-hati, ya gimana? Musuh itu tidak menginginkan kebaikan buat kita. Dia mungkin tersenyum, tapi di belakang dia ada keris yang tinggal nunggu waktu dia tusukkan kepada orang yang dia musuh. Tapi menyikapin permusuhan yang ada dalam rumah tangga itu, ya perlu kebijaksanaan dari ya kepala rumah tangga. Kalau kalian maaf, tidak semua kesalahan dari pasangan kita itu dibesar-besarkan. Enggak. Jadi bapak ibu ini mesti ada masalah di rumah. Istri yang banyak tuntutan, yang membuat suaminya beruban sebelum waktunya. Mana yang beruban sebelum waktunya? Pak Budi, sudah waktunya berubah? Iya, ada ya, Pak. Ada loh jemaah. Kita lihat bapak-bapak yang sudah berubah ini. Sudah waktunya berubah. Sudah waktunya berubah. Atau sejak menikah akhirnya berubah. Ada. Nah, bahkan kita hadis doa Nabi Daud dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-mashi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuat beruban sebelum waktu. Benar loh ibu-ibu, benar loh ibu-ibu. Ketika ibu-ibu melihat suaminya beruban, lihat tanggal lahir. Sudah waktunya apa belum? Kayaknya belum waktunya. Boleh jadi penyebabnya adalah istri. Hati-hati menghadapi mereka. Tapi tadi tidak semua masalah harus dibesar-besarkan. Maafkan dia. Nggak perlu jadi bahan keributan di dalam rumah. Kita juga punya banyak kesalahan. Kita juga suka berbuat dosa dan kesalahan. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jamaah rahimakumullah, sekarang bagaimana memperbaiki anak-anak kita? Ya tentunya dari memperbaiki emaknya, memperbaiki bapaknya. Peran pendidikan anak itu lebih besar di bapak apa di ibu? Nah, yang ngomong bapak kasih mic. Nah, emak-emak nih. Nah, angkat tangan tadi yang ngomong bapak. Ya. Iya, emak-emak situ kasih bagian belakang. Nah, silahkan. Lebih banyak ke Bapak. Sebagaimana di Quran itu ada beberapa ayat yang anak itu ke Bapak. Anak itu ke bapak. Bukan, maksudnya pengasuhannya itu ke Bapak gitu loh. Lebih utama dibandingkan ke Ibu. Daripada ke ibu. Siap. Bapak-bapak gimana, setuju? Bapak-bapak apa ibu-ibu yang lebih banyak berperan? Ibu-ibu kasih ke bapak-bapaknya. Kasih hadiah yang tadi jawab itu. Nah, kasih hadiah yang jawab. Baik, silakan. Siapa yang mau mewakili dari bapak-bapak?
Bapak-bapak, oke sebelah sana. Sudah bapak-bapak antum? Oh janganlah. Kita minta yang bapak-bapak yang jawab. Mana yang bapak-bapak mau mewakili urusan pendidikan anak ini? Nah, silakan Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus ibu? Karena al-ummu madrasatul. Karena ibu adalah tempat pendidikan anak yang paling awal. Gimana ibu-ibu? Ibu apa bapak? Tetap bapak maksudnya. Ya bapak. Ini yang membuat beruban sebelum waktunya. Baik, Anda setuju sama ibu-ibu? Bapak. Bapak. Kenapa kok dibilang bapak? Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal. Lelaki-lelaki adalah pemimpin buat para wanita. Jadi kalau bapaknya ini nggak salah pilih ibu, selesai urusannya. Yang banyak terjadi bapaknya salah pilih ibu. Kalau peran utama tetap emak di rumah. Ibu itu mengandung anak 9 bulan, bapak nggak ikut. Bapak cuma ngelihat dari jauh. Ya Allah, kok kayak ini bujuku. Dilihat ya. Nggak jelas gitu loh. Karena ada anaknya 9 bulan tuh, itu sama ibunya. Terus dia mendengar, dia komunikasi sama emaknya, dia nendang-nendang emaknya ya. Ada banyak yang dia lakukan bersama emaknya di situ. Maka itu di perannya bapak adalah memilih emaknya ini. Bagaimana Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan, ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran qabla an tuladu. Aku berbuat baik kepada kalian, sama anak-anaknya ngomong semua. Ketika kalian kecil, aku berbuat baik kepada kalian. Sebagai seorang bapak, wajar. Ketika kalian besar, aku tetap perhatian sama kalian. Dan sebelum kalian lahir, aku sudah berbuat baik sama kalian. Itulah anak-anaknya heran. Gimana Pak? Engkau bisa berbuat baik kepada kami belum lahir. Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang bunda yang kalian tidak akan dicela karena bundanya. Oh, emaknya nggak ada. Maka tadi peran bapak memilih itu peran yang sangat besar sekali. Sehingga ketika dia nggak salah milih, insya Allah tenang. Banyak emak-emak yang mempermasalahkan ketidakhadiran suaminya. Sekarang Anda mau tanya, lebih udah dikasih hadiah jemaah? Sudah apa belum? Oh sudah terima hadiah, bagus. Ketika anak ditinggal bapak mati, mampukah ibu mendidik anak itu tanpa ayahnya? Mampu. Tapi sebaliknya, ketika anak ditinggal mati oleh emaknya, mampukah bapak mendidik itu anak? Kawin lagi, long durung mati wis kawin meneng bu. Iya, artinya nggak mampu, nggak bisa dia. Nggak mampu. Kenapa? Karena peran utama di bapak itu adalah seperti kepala sekolah lah. Dia yang milikin sekolahan. Ibu itu bukan mudarrisah. Sekali tahu, ibu-ibu itu bukan mudarrisah. Mudarrisah itu artinya guru. Bukan. Ibu itu madrasah, sekolahan. Semuanya sudah. Kalau bicara semua fasilitas, sarana, prasarana sekolahan itu ibu. Bapak itu cuma kepala sekolah. Tapi kalau ada apa-apa dengan madrasahnya, siapa yang pertama kali disalahkan? Kepala sekolah. Kepala sekolah loh. Kepala sekolahnya sibuk main handphone. Pantes ibu gurunya main handphone. Gimana? Oh diulang. Ini jangan bikin suaminya beruban sebelum waktunya. Sudah. Ahibati fillah. Apa yang perlu dilakukan sekarang sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu? Maka ketika anak-anak kita sudah mulai remaja ya,
Karena terus terang anak itu ngomong sama panitia, cuma panitia tidak menjalankannya. Anak kepingin kajian ini bukan buat bapak-bapak dan emak-emak, tapi kajiannya itu buat anak-anak remaja. Yang saat bapaknya ada di sini sama emaknya, anak itu ada di mana? Ikut Car Free Day mungkin ya. Jalan-jalan kemana ya. Kesian anak-anak itu jamaah. Atau kajiannya itu ada buat bapak-bapak, ada buat remaja-remaja, ada yang buat anak-anak ya. Jadi semua dapat. Pulang dari sini paling nggak panitia tugasnya menyamakan persepsi atau frekuensi ya. Keluar dari sini sang bapak ngelihat anaknya seneng. Sang anak memandang kepada orang tuanya, ya Allah Pak, aku kurang taat sama ayah. Yang bocil-bocil itu semakin dia mencintai kedua orang tuanya. Tapi mudah-mudahan ke depan itu bisa dilakukan. Maka yang pertama, harapan anak orang tua itu menjalin komunikasi yang baik sama anaknya. Permasalahan komunikasi ini jangan diremehkan. Karena miskomunikasi antara bapak sama anak, antara suami sama istri aja, itu membuat rumah berantakan. Terus terang, anak tadi pagi WA, anak punya putri, anak WA dia, bentar jemaah. Anak itu WA, anak ngomong sama putri anak. Putri anak sudah umur 16 tahun lah sekarang. Anak mengatakan, kabar putrinya Baba. Anak ngomong udah bangun, kata dia. Baik, alhamdulillah, udah Bah, kata dia. Anak tanya lagi ngapain, kata dia. Terus dia jawab lagi ngerjain tugas, kata dia. Terus dia tanya, ada apa emang Baba, kata dia. Ada yang mau disampaikan, kata dia. Anak itu merasa banyak dosanya sama anak itu. Kita tuh kadang kalau WA orang lain ya, WA sohib, WA teman, tapi kadang-kala kita jarang WA-an sama anak kita. Itu perlu dibangun. Kalau bisa setiap hari sebelum kita WA sama orang lain, yang kita WA adalah anggota keluarga kita. Karena sekarang komunikasi yang mau nggak mau ya, komunikasi itu lebih baik, lebih banyak dengan sarana teknologi yang ada ini. Ketika bisa duduk bareng, ngobrol sama anaknya. Anak itu punya keinginan. Orang tua punya keinginan. Kita punya keinginan anak itu menjadi apalah. Tapi belum tentu anak itu mau dengan keinginan kita. Tapi dengan komunikasi yang baik ya, insya Allah anak itu akan faham. Dan orang tua juga akan faham. Kita itu pada waktu kita kecil, ada yang mendapati orang tuanya sibuk banget ya. Oke, bapaknya kerja, tapi ada sarana ini seharusnya bisa dia menghubungi. Anaknya kepingin ngobrol sama orang tuanya, orang tua mengatakan nggak punya waktu ya. Sibuk bekerja ini dan itu, sehingga tidak bisa mengkhususkan waktu buat anaknya. Emak-emaknya ya Allah, kalau didik anak nih emak-emak, beberapa waktu lalu anak sampaikan, ada tugas besar seorang ibu, itu pendampingan kepada anak dalam semua hal yang dilakukan di dalam rumah, mau nyapu, mau cuci piring, mau nyuci baju, dan pendampingan itu melelahkan.
Lebih baik ibu-ibu ini melakukan semua kegiatan itu sendirian daripada menyertakan anak, karena itu hanya akan memperlambat pekerjaan. Anak itu butuh didampingi, cuci piring, di situ ngobrol sama anaknya, sambil cuci piring, sambil nyapu, berbagi tugas antara orang tua sama anak di dalam rumah. Ketika itu tidak terjadi, anak ini akan cari di tempat lain. Nih anak ketika tumbuh besar ya, dia butuh sama orang tuanya. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, suatu saat anak itu nggak akan butuh sama kita, kita yang butuh sama mereka. Makanya kenapa banyak anak-anak tuh lebih nyaman ngobrol sama sohibnya daripada sama orang tuanya. Lebih nyaman dia ngobrol di luar sama temennya daripada sama emaknya. Karena kadangkala emak ini nggak mau turun gitu loh. Ini anak remaja, khususnya anak remaja ini, dia sudah bukan anak-anak lagi. Tapi mau dikatakan dia udah dewasa, ya belum juga dia. Jadi posisinya mengharuskan orang tua banyak berdoa memohon kepada Allah SWT ketika berkomunikasi sama anaknya. Dengarkan cerita anaknya butuh apa. Rasulullah SAW ketika Fatimah sudah menikah, Aisyah itu cerita dia nggak pernah melihat hubungan orang tua sama anak seperti antara Fatimah sama Nabi Muhammad SAW. Kelop banget gitu cuman. Ketika Fatimah datang, Nabi SAW pas Fatimah masuk ke rumah Nabi SAW, Nabi itu berdiri jemaah. Disambut Fatimah ini ya, dicium Fatimah ini, kemudian dipegang tangannya, disuruh duduk di tempat duduknya bapak. Sini nak, duduk sini nak. Itu sudah nikah. Sebagian kita sama anaknya itu, anaknya salaman, fadhol sudah. Ambil kepala anaknya, cium anaknya, antarkan anaknya ke depan pintu. Ayo nak, kalau sudah selesai mau berangkat sekolah, antar sampai depan pintu. Ketika ini dilakukan oleh seorang emak, maksudnya emaknya ini sama bapaknya nggak kayak gitu. Ngerti maksudnya nggak kayak gitu? Suaminya berangkat kerja, oh bunda Islam, yes, barakallahu fikum, mas, engkau jangan suri-suri boleh nih. Loh. Jadi suaminya dilepas. Akhirnya hal itu kepada anaknya dia tidak lakukan. Seharusnya antar no. Ini disambut ya, disambut sama Nabi SAW. Didudukkan di tempatnya, diciumin. Ini Fatimah sudah menikah, jemaah. Sudah punya anak, tetap bapaknya berdiri, disambut Fatimah, dicium sama Nabi SAW, disuruh duduk. Dan subhanallah, ketika Nabi SAW ke rumahnya Fatimah, Fatimah melakukan hal yang sama kepada ayahnya. Jadi, ya ini yang perlu dilakukan orang tua terhadap anak-anak itu. Tentunya perlu dicontohkan bapak sama ibu. Bapak sama ibu ini, walaupun ya bapak-bapak nggak cinta sama istrinya, ya pura-pura cinta lah. Nah, kadang-kadang bapak-bapak ini delok bojone, ya Allah, kok ini bojone. Tapi sudah itu yang ada. Pura-pura cinta nggak apa-apa. Bohong dalam bab ini itu insya Allah dampaknya baik buat anak-anak. Tapi kalau sudah bapak ibu ini, bapaknya tidur di mana, ibunya tidur di mana, ketika bapaknya dikasih makan, ada mak, masih ada nggak? Nah ini anak mau kasih hadiah buat bapak-bapak. Siapa bapak-bapak yang kalau makan sama istrinya disediakan kemudian ditinggal? Nah, dicepak lo kafe apa? Fadullah, sudah selesai semuanya, tinggal sama dia. Siapa kayak gitu? Bapak-bapak, anak tanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nggak jujur kan dengan bapak. Ada sebelah situ? Nah, nggak ada. Atau takut sama istrinya, nggak usah membuka aib istri dosa. Ada sampaikan ada cerita di Madura sana. Ya, ketika dulu masih banyak sinetronnya di TV, belum ada handphone ini. Ada seorang istri, masya Allah, istri ini baik banget sama suaminya.
dia masakkan yang enak buat suaminya ya, disiapkan, kemudian ditinggal sama istrinya nonton sinetron. Kata bapaknya, pakai bahasa Madura aja, Mas. Paham kan bahasa Madura? Loh, mari kata dia, saya benih kucing kata dia. Ana bukan kucing loh kata dia. Kayak ana bukan kucing, dikasih terus ditinggal itu kan. Itu kucing kayak gitu. Jangan lakukan itu kepada suami, jangan lakukan itu kepada anak. Jangan. Ibu mengatakan, nak, makanan sudah ada di meja makan, udah siap semuanya. Lu jangan, dampingi itu anak. Duduk ngobrol. Bapak-bapak, ibu-ibu, katanya kalau salah Anda mau dikoreksi. Deal-deal besar di negara ini dan di dunia ini itu terjadinya bukan di ruang rapat, tapi di meja makan. Kalau ternyata meja makan ini tidak jadi tempat yang indah buat kita, Anda selalu sampaikan kepada istri Anda sama anak-anak, meja makan nggak ada handphone, nggak ada handphone. Kadang-kala emaknya makan sama anak nonton sesuatu gitu ya, supaya anaknya makannya habis, supaya nggak kemana. Anak ngomong nggak ada. Terus gimana cara anaknya supaya makannya lahap dan habis? Anak ngomong, emaknya yang harus pintar cerita. Emaknya yang ngomong aja sambil anaknya itu dengerin emaknya ya, seperti itu sambil disuapin. Sudah, emaknya jadi handphone. Tapi sekarang emak-emak itu nggak secerewet dulu ya, Mak. Alhamdulillah ya. Ini perkembangan yang lebih baik lagi. Karena mama nggak suka ngomong, sekarang sukanya pakai handphone. Sudah dikasih anaknya handphone, selesai. Nggak, tolong komunikasi dia aja. Dan tempat komunikasi yang paling indah adalah tempat makan. Makanlah di situ bareng. Kalau iya Ustaz, anak selalu makan bareng Ustaz. Bapak, ya ini Ustaz nggak pernah makan bareng Ustaz. Di luar terus sibuk ini. Jangan sampaikan itu kepada anak. Sampaikan kepada anak, nak, bapakmu berjuang. Bapakmu ingin makan bareng engkau. Tapi apa yang mau dikatakan? Sehingga sang anak ini melihat kepada sosok bapaknya sebagai pejuang. Ketika bapaknya pulang kerja, anak itu tolong disuruh nyambut bapaknya. Nak, nak itu nak, bapakmu nak. Wallah jemaah, anak merasakan ketika melihat anak-anak di depan pintu yang nyambut bapaknya, senengnya hati ini jemaah. Tapi sebagian emak-emak itu nggak mendukung ini. Dia berpikir, aduh bapakmu seneng-senengan di sana nak. Kita makan kayak gini, bapakmu kirim foto nasi mandi. Ini yang di rumah pecel. Maka tolong bapak-bapak juga jaga hati istrinya. Makan enak seperti apa, kalau bisa bawain. Ini juga termasuk komunikasi dengan perbuatan ya. Duduk makan bareng. Dan buat emak-emaknya, jangan pernah mencela apapun yang dibawa oleh suami. Kadang-kala dibawain hadiah oleh aduh gak seneng aku bang kayak ini bang. Dan ada loh seorang suami yang kemudian gak pernah belikan hadiah buat istri. Ketika di Madinah, anak ngomong sama dia, bang, ayo bang belanja hadiah buat istri. Enggak, Ustaz. Males Ustaz. Setiap anak belikan hadiah yang dikatakan kalau baju, abaya, bang ini kainnya kurang enak bang, ini warnanya kayak gini, piro regane bang? 100 real. Aduh larang. Ya Allah, itu suami ndak Ustaz, biar sudah. Ternyata penyebabnya di mama gitu. Tapi ketika seorang ibu tidak pernah mencela pemberian suaminya, itu akan nurun ke anak. Anak itu tidak akan pernah mencela apapun yang diberikan oleh ibunya. Dia akan belajar bagaimana berkomunikasi yang baik, mengatakan jazakallah khair, makasih banyak, ini itu. Dan jangan pernah memberikan hadiah itu kepada orang lain. Kecuali apa Bapak-bapak?
kecuali sudah tidak layak. Kalau pemberian suami ya, dikasih suami ini itu. Dan jangan dihilang nol lagi kalau dikasih suami. Menunjukkan kurang menghargai pemberian suami. Jamaah, tepati janji. Ini orang tua, jangan berjanji kepada anaknya yang dia tidak mau menepati hanya sekedar supaya anaknya diam. Kita tahu tanda-tanda orang munafik itu 3. Baik, siapa yang menyebutkan? Ya, kasih mic-nya. Yang pertama, ketika berbicara dia berdusta. Ketika berbicara berdusta. Ketika berjanji dia Ingkar janji. Ketika diberikan amanah dia berkhianat. Masya Allah, barakallahu fiikum. Jazakallahu khair. Kasih hadiahnya. Sebagian sifat itu ada di kita, tapi kita nggak mau mengakui. Ada seorang syekh ditanya, kenapa ya anak-anak suka berbohong? Masya Allah. Habis waktunya Ustaz. Ternyata dia diam-diam kayak gitu jahat sama Ustaz. Disuruh berhenti Ustaz, tapi 10 menit jemaah. Jazakallahu khair. Nah, seorang syekh ini ditanya, kenapa kok anak-anak banyak bohong ya? Kata syekh, kita ngajarin kebohongan sama mereka. Kita ngajarin mereka ingkar janji. Kita. Di Indonesia ada istilah pohon itu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali dibawa lowo, dibawa kelelawar. Iya, akhirnya buah itu jadi jauh gitu ya. Makanya tadi hati-hati sama kelelawar gitu ya. Tapi ketika anak itu melihat orang tuanya tidak pernah ingkar janji, orang itu yang dibekang lisannya, umpamanya, tuh anak akan mengatakan itu. Anak nggak akan bohong ayah, sebagaimana ayah ajarkan kepada anak. Tapi kalau anak-anak itu suka bohong, kadangkala gara-gara orang tuanya bohong. Janji. Kalau sudah mengatakan, iya besok kita jalan-jalan ke mall, pas hari Ahad. Tahu-tahu paginya maknya, aduh nggak usah ya, kita di rumah aja, kita masak, kita apa, mau digantikan. Janji itu mau digantikan dengan sesuatu yang lain. Oke, anak itu mungkin iya, tapi dia sudah catat, ibuku ingkar janji, ibuku ingkar janji. Tapi nanti lagi ini itu macam-macam. Akhirnya anak ini jadi ingkar janji, kan dia kata, anak belajar itu dari engkau. Maka jangan menjanjikan sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan. Sepeda umpamanya, berjanji mau belikan sepeda, anak itu akan ingat karena dia menginginkan hal itu. Maka kalau memang suatu saat engkau benar-benar ingin menepati janji itu dan engkau tidak mampu, minta maaf sama anak. Sampaikan, bukan ibu mau ingkar janji nak, tapi karena ada urusan, karena uangnya belum cukup nak. Insya Allah kalau cukup, apa yang ibu janjikan akan ibu penuhi. Baik. Yang ketiga, jangan pilih kasih. Pilih kasih ini penyakit jamaah. Anak-anak kita itu galau hidupnya, jauh dari kebahagiaan. Salah satu penyebabnya adalah pilih kasih. Pilih kasih plus suka membanding-bandingkan. Ibu-ibu mau nggak dibandingkan sama istrinya tetangga, sama suaminya? Ya Allah dek, bujuni tonggo ibu dek, Masya Allah, seminggu nggak dimasakkan sama istrinya. Kalau sudah membandingkan gitu, loro hati sama. Juga bapak-bapak suka dibandingkan. Mas, engkau tahu mas, istrinya fulana. Iya, kenapa? Masya Allah mas, fulana sudah meninggal, engkau tahu, kata dia. Itu dari setianya dia mas.
dibangunkan masjid buat istrinya yang sudah meninggal dunia. Apa kata suami ini? Sebenarnya aku sudah beli tanah juga, mau aku bangunkan masjid buat engkau, cuma engkau tidak mati-mati. Loro hati sama. Itu fulan kan mati istrinya gitu loh, dibangunkan masjid. Dia kan membandingkan dia begitu setianya ya, sampai meninggal dibangunkan masjid. Ya aku juga membangun masjid buat engkau. Tanahnya sudah siap, cuma ya telat awakmu ini. Jangan, sudah sakit hati, jangan sakit hati. Anak itu juga sakit hati. Pilih kasih dari orang tua yang salah satu bentuknya mungkin bukan dari pemberian, tapi dari omongan tadi. Membandingkan, itu sudah ada unsur pilih kasih. Dia ingin mengatakan, ini di antara anak-anaknya umpamanya, membandingkan itu boleh jadi sama orang lain, boleh jadi sama di antara satu saudara. Seorang emak mungkin punya anak 8 umpamanya, atau 5. Ada satu yang berbeda, subhanallah, ujiannya satu spesial. Mungkin dia tidak semenurut yang, tidak sepatuh yang kakaknya atau adiknya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, nah engkau nggak kayak kakakmu sih, nah. Dia nurut kalau disuruh-suruh, suka bantuin ibu ini itu. Maka dia akan benci sama ibunya, dia akan benci sama kakak. Dari kecil engkau sudah memutuskan silaturahim. Bayangin, engkau sudah putuskan silaturahim dari kecil. Lalu engkau ingin anak-anak nanti ketika besar dia akur ya. Lalu engkau sudah ajarkan itu. Bagaimana tatkala Bashir bapaknya Nu'man itu mau memberi Nu'man hibah, mau dikasih budak. Karena kita tahu budak dulu itu bisa menghasilkan uang, dia bekerja, ini itu hasilnya buat majikan. Ibunya nggak setuju. Tapi ini istri yang solehah, dia tidak membantah suaminya. Dia mengatakan, bang, kalau engkau tetap mau ngasih, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi yang jadi saksi Rasulullah SAW. Tuh, ibu-ibu ini kan tetap pemimpinnya adalah suami. Komandan itu sulit menerima masukan kadang-kadang. Tapi kalau masukannya dari sesama komandan atau dari atasannya, itu akan lebih mudah. Maka sang istri pintar. Dia mengatakan, kalau engkau mau melakukan itu, nggak apa-apa, asalkan yang jadi saksi Rasulullah SAW. Sudah, berangkat nih. Suami juga tidak ingin ribut terus sama istrinya. Istrinya juga pintar tadi bagaimana dia keluar dari konflik sama suami, dibiarkan suaminya konflik sama atasannya. Berangkat ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ini mau ngasih Nu'man ini hadiah atau hibah, tapi ibunya minta engkau jadi saksi. Nabi bertanya SAW, Akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu engkau kasih hibah ini? Kata Bashir, enggak ya Rasulullah. Apakah engkau ingin semua anakmu berbakti kepadamu? Iya ya Rasulullah. Maka jangan kau lakukan ini. Aku nggak mau jadi saksi atas kezaliman. Memang uang itu uangnya bapaknya, dia yang capek, yang dia kerja. Mungkin sebagai mengatur, loh, ini milikku, aku mau kasih siapa aja, terserah aku gitu loh. Aku lebih cinta sama fulan karena dia nurut. Fulan na'udzubillah nggak nurut, sudah aku nggak mau kasih. Ketika dia melakukan itu, dia melakukan kezaliman. Amanah, tadi bicara tanda-tanda munafik. Amanah sebagai seorang ibu, amanah sebagai seorang ayah nggak dijalani. Dan ada yang melakukan itu tidak sadar. Bahkan dalam mencium pun samakan. Jadi kalau mencium anaknya kanan kiri, cium kanan kiri. Mungkin kadang-kadang ada seorang yang tidak terbiasa memberikan ciuman. Ciuman itu kasih sayang. Rasulullah SAW beliau mencium anak-anak kecil, cucu-cucunya dicium, anaknya yang udah gede dicium sama Nabi SAW.
Ketika datang orang Badui mengatakan, gagah-gagahan nih orang Badui, atuqabbiruna sibyanakum, kalian mencium anak-anak kalian. Aku ini punya anak 10, satu pun gak ada yang aku cium. Kata Nabi SAW, ya mungkin Allah sudah mencabut rahmat dari diri. Nah, dalam ciuman pun usahakan ada keadilan di sana, yang adil sama anak. Jangan membanding-bandingkan dia, sakit hatinya anak itu. Kalau harus membandingkan anaknya, bandingkan dia dengan dirinya sendiri. Nah, kemarin kau makan banyak loh nak, engkau sekarang kok sedikit, ayo supaya engkau sehat. Jangan nak tuh lihat kakakmu sudah habis, dilihat sama anaknya, disimpan di hati dia. Dan kemudian orang tua harus peka sama anaknya. Ketika Hafsah diceraikan, Hafsah jadi janda, tapi janda belasan tahun ya, apa likuran, gak terlalu tua Hafsah jadi janda. Ketika jadi janda, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mencarikan suami buat putrinya. Ditawarno, datang ke siapa? Ke Abu Bakar. Bayangin dia, Abu Bakar itu lebih tua daripada Umar. Bedanya kira-kira 10 tahun. Abu Bakar sama Umar itu umurnya beda 10 tahun. Umar menawarkan putrinya ke Abu Bakar. Kira-kira kalau sekarang ada orang melakukan itu, Abu Bakar nih punya istri sudah zaman. Apa kata orang-orang? Ya pelakor sudah. Iki opo merusak rumah tangga orang. Masa putrinya ditawarkan ke orang yang sudah punya istri, punya anak, ditawarin. Abu Bakar diam ya. Umar agak sakit hati sama Abu Bakar karena nggak dapat jawaban. Akhirnya datang ke Utsman. Utsman ini menantunya Nabi Muhammad SAW. Ditawari putrinya Umar. Setelah berapa hari Utsman mengatakan, kok aku nggak punya niat nikah untuk saat ini, kata dia. Oh iya, nggak apa-apa, kata. Ternyata yang melamar siapa? Nabi Muhammad SAW. Tuh bagaimana kepekaan orang tua dengan kebutuhan anaknya. Ada seorang anak yang izin sama orang tuanya untuk lanjut S2. Kata bapaknya, ojo wisna, kata dia, nikah aja kok. Itu lebih kau butuhkan daripada gelar S2. Ya, bapak carikan, kata dia. Itu kepekaan orang tua. Karena kadang-kadang anak ini, ya aku mau ngapain gitu loh. Gak ada yang ngelamar aku, ya aku asal lanjut sekolah cari kegiatan. Padahal sebenarnya perempuan itu punya keinginan itu. Tolong orang tua peka. Kadangkala ada anak yang sampai ngomong, seperti Fatimah itu punya masalah di rumah tangganya. Masalahnya apa? Suaminya miskin. Suaminya miskin. Ali bin Abi Thalib itu miskin. Ketika menikah dengan Fatimah, Fatimah punya anak Hasan, punya anak Husain, nggak punya pembantu. Pertanyaannya, apakah buat mama pertanyaan, apakah suami harus menyediakan pembantu buat istrinya? Harus apa tidak, ibu-ibu? Nah ini lihat, yang membuat beruban sebelum waktunya, anak ngomong kan kayak gini modelnya aja, Mak. Harus ya, lihat kondisinya suami dan lihat kondisimu juga. Ini Fatimah sampai kasar tangannya aja, ngurusin Hasan, ngurusin Husain, kemudian dia harus numbuk gandum sendiri, gak bisa dia. Kok dilihatin dok, Ustaz? Terus santai waktunya. Tinggal berapa menit? Sudah habis waktunya. 1 menit boleh? Oke, jazakallahu khair. Galak-galak ternyata mereka jemaah. Oke, dan ada waktu 1 menit. Kemudian Ali bin Abi Thalib tahu dengan kondisi istrinya, dia nggak mampu. Maka sang suami mengatakan kepada
istrinya, kalau engkau ngomong sama ayahmu gitu, kan ada tuh budak-budak mungkin bisa jadi pembantu di rumahmu. Ya akhirnya berangkat Fatimah. Tapi apakah oleh ayahnya dikasih yang dipinta? Tidak. Tapi dikasih yang lebih baik daripada apa yang dipinta. Datang orang tua ke rumahnya anaknya, duduk di atas ranjangnya anaknya, lagi berdua nih anaknya sama menantunya, duduk di tengah. Jadi benar-benar hubungan yang sangat baik sekali. Dikasih nasihat, terima. Barakallahu fiik. Itu mungkin beberapa cara ya kita mendidik anak-anak kita supaya mereka nggak galau dalam kehidupan ini. Mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, karena sejatinya bahagia itu ada 3 tandanya: bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, yang ketiga beristighfar ketika berbuat dosa. Nah, anak kembalikan ke MC kita yang ganteng-ganteng ini. Masya Allah.